Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan jumpa kembali bersama kami di sesi yang kedua ini. Bila pertama tadi kita sudah sedikit panjang lebar, walaupun belum secara utuh kita sampaikan ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang patut digali dan patut untuk kemudian diungkapkan biar menjadi konsumsi publik sebetulnya. Betul. Nah, jadi ini masih tetap menyoal soal masalah Gestapo, Ustaz. Jadi barangkali Dayat ini ada pertanyaan, Dayat? Ada. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saja. Jadi salah satu perwira yang selamat namanya Abdul Haris Nasution. Nah, kenapa bukan dia yang mengambil ahli? Padahal pangkatnya lebih tinggi dari Pak Harto. Kenapa Pak Harto yang mengambil ahli seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Ya, betul. Di waktu itu kita tahu bahwa Soekarno itu sudah tidak seirama dengan Nasution dan juga sedikit bersitegang dengan Ahmad Yani. Nah, Nasution atau Abdul Haris Nasution itu sudah terlebih dahulu, bahasa kita adalah sudah dikerdilkan ya, sudah dijinakan oleh Soekarno, sudah diasingkan secara struktural betul, gitu. Jadi dia sudah diasingkan dari kesatuannya. Dia diberikan jabatan oleh Soekarno sebagai Menteri Pertahanan. Nah, otomatis sudah masuk di jajaran kementerian, dibirokrasikan gitu ya. Dibirokrasikan, sehingga dia tidak punya teritorial khususnya di prajurit TNI. Dan tidak punya kewenangan ya? Tidak punya kewenangan, tidak punya pasukan, tidak punya garis komando khusus di TNI. Sehingga tidak mungkin Abdul Haris Nasution mengambil alih secara struktural, mengambil alih komando di tubuh TNI pusat waktu itu. Jadi sudah tidak mungkin. Ya. Cuma Abdul Haris Nasution menjadi korban, bagian dari korban atau bagian dari list daftar jenderal yang harus dibunuh atau mungkin diculik seperti itu. Jadi logis lah kalau kemudian Abdul Haris Nasution hanya menyelamatkan dirinya. Waktu itu beliau pun menyelamatkan diri di Kostrad. Jadi ketika lolos dari pembunuhan di rumahnya, dia dalam keadaan pincang itu, dia masuk ke kesatuan Kostrad dan di bawah pengamanan Soeharto waktu itu. Nah, apalagi tadi sebelumnya ya yang sudah saya katakan bahwa Soeharto dengan berani dia mengambil alih garis komando pimpinan pusat TNI, walaupun seharusnya secara struktural diambil alih Pangti. Panglima tertinggi waktu itu adalah Presiden Soekarno. Akan tetapi ya begitulah peristiwanya. Soeharto ternyata punya plan lain ya, atau punya manuver lain bahwa inilah saatnya bagi saya untuk show force. Inilah saatnya saya untuk mengambil momen itu. Dan ternyata momen itu dalam tanda kutip tepat bagi Soeharto yang mengantarkan dia menjadi presiden selama 32 tahun, luar biasa. Dan rezim yang terkuat tentunya waktu itu ya. Itu. Jadi memang seteliti itu dan hebat itu bacaannya Soeharto gitu. Sebenarnya Soeharto tidak bisa dikatakan jenderal bodoh ya. Beliau sebenarnya jenderal cerdik. Ya. Betul. Mungkin dia ingin menyampaikan pesan moralnya itu bahwa oke, itu sebutkan jenderal bodoh saja. Ini jenderal kancil. Padahal lihat saja ya, ketika show force menguasai rezim 32 tahun luar biasa. Dan bagaimana rezim Orde Baru dipimpin oleh Soeharto yang bisa membungkam banyak banyak tokoh, banyak kesatuan dan sebagainya. Dan semua gerakan dan gerakan keamanan itu semuanya di bawah kendali beliau. Ya? Memang biasa itu. Wajar karena memang beliau adalah panglima tertinggi di antara para ABRI gitu ya. Dan punya kroni kuat, punya ajudan kuat, punya kaki tangan kuat. Jadi jenderal cerdik lah. Ya. Ya kalau orang mungkin yang lebih sarkastiknya jenderal licik bisa saja. Tapi intinya dan kita bisa melihat faktanya ya dia cerdik. Ya, betul, bisa mengambil alih seperti itu. Mampu dan ucapan kondisi. Betul, ucapan Abdul Haris Nasution mengatakan dia oportunis, betul. Ya. Dia mampu mengambil peluang-peluang besar di situ. Oke.
Jadi Soeharto dianggap sebagai seorang oportunis karena memang mampu mengambil peluang-peluang Peluang-peluang itu, ya. besar. Jadi berarti letak posisi dia ini seolah-olah adalah kelompok militer yang posisinya berada pada poros tengah. Betul. Dia tidak terlalu ke komunis, dan di TNI pun diasingkan. Ya. Tapi dia kenal dengan tokoh-tokoh komunis, dan dia kenal dengan para perwira yang menjadi komunis waktu itu. Ya, di tubuh TNI. Dan Soeharto tahu betul siapa yang komunis, tahu di tubuh TNI. Sebenarnya. Jadi TNI itu juga disusupi oleh Jelas. komunis, gitu. Betul. Khususnya TNI AD. TNI AD, TNI AU itu disusupi oleh komunis, masuk di situ. Jadi anggotanya banyak di sana. Banyak. Memiliki Simpatisan juga banyak. Memiliki posisi strategis Betul. juga, ya. Termasuk Cakrabirawa kan. Cakrabirawa pun banyak yang kemudian terlibat di dalam gerakan komunis itu, termasuk Untung, termasuk Latif, termasuk Suparjo. Nah, Soeharto tahu betul itu. Bahkan Untung, Latif itu pernah menjadi bawahannya Soeharto. Jadi Soeharto tahu betul dia komunis tahu betul. Hanya dia tidak bisa berbuat banyak kecuali menunggu momen itu, dan itu momennya sangat bagus lah. Soeharto, ya. Soeharto, jenderal cerdik lah ya. Bahkan disebut smiling general ya. Iya. Tapi mematikan ya. Mematikan. Ada lagi, Det? Mas Chef ada? Iya, Pak. Kan Soeharto itu kan bertepatan dengan anaknya yang sakit tuh, Pak. Itu Oh iya. Iya, itu bagaimana tuh Pak dia tuh, Pak, menghandle situasi itu, Pak? Nah, itu kan ada beberapa versi ya. Bahwa itu terjadi di 30 September ya. Iya. Jadi di hari atau di tanggal 30 September Tommy Soeharto itu dia terkena sup panas ya. Sehingga dibawa ke Gatot Subroto, rumah sakit Gatot Subroto. Otomatis Soeharto pun standby di sana. Nah, menurut Latif ketika dia disidang di Mahmilub itu, bahwa Kolonel Latif itu dia menyampaikan berita kepada Soeharto yang sedang menunggu anaknya bahwa akan terjadi coup, akan terjadi gerakan penangkapan atau gerakan penculikan terhadap Dewan Jenderal itu. Akan tetapi kata Latif, Soeharto diam saja. Di sisi lain, Soeharto berapa kali diwawancara, ya, termasuk juga ketika beliau sudah turun, ya, ketika beliau sudah tidak lagi jadi presiden, karena kan waktu itu juga dia diburu ya, apakah keterlibatannya dia ada atau tidak. Beliau dengan tertawa, tidak ada katanya. Latif tidak pernah ngobrol begitu kepada saya. Latif tidak pernah menyampaikan akan ada berita besar itu, akan ada berita atau gerakan penculikan. Justru katanya bahwa Latif ingin membunuh saya waktu itu. Jadi ada dua versi itu. Mana yang benar wallahu alam ya kan. Yang jelas Latif pun di Mahmilub dia sudah sampaikan ya pledoinya dia, aksepsinya dia bahwa saya juga sampaikan kepada Jenderal Soeharto tentang gerakan itu, rencana gerakan penculikan itu. Tapi Soeharto juga di sisi lain dia juga menolak bahwa tidak pernah begitu. Ya. Wallahu alam apakah seperti itu atau tidak. Tapi saya yakin kalau menurut pendapat saya, bisa saja waktu itu Latif memang sampaikan itu, berita itu. Kenapa? Karena secara logika kita, Latif itu ada pernah jadi bawahan Soeharto, dan Soeharto pun waktu itu adalah termasuk panglima, termasuk perwira tinggi loh. Yang perwira tinggi itu pasti dia akan sampaikan berita dari bawah. Apalagi kedekatan secara emosional, Latif dengan Soeharto itu dekat. Soeharto dengan Untung juga dekat. Sehingga berita-berita besar tidak mungkin sekelas Soeharto itu tidak tahu gitu. Hanya memang Soeharto diam itu ada dua kemungkinan tadi. Diam itu apa yang harus saya lakukan? Nggak tahu mungkin ya. Saya tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Loh, tadi pasukannya saya nggak punya. Dan garis komando juga saya nggak punya. Masih ada pimpinan di atas. Ada pimpinan lagi di atasnya. Sehingga saya tidak bisa melakukan apapun dengan gerakan ini. Saya mau ngapain gitu dengan gerakan itu? Saya tidak punya kekuatan untuk menghadang gerakan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua,
justru berpikir yang lain. Momen, justru ini momen. Kalau semua panglima atau perwira tinggi ini terbunuh, otomatis saya punya peluang untuk masuk di sana. Ya, punya chance, punya kesempatan untuk naik. Jadi dibiarkan masalah ini membluap dulu, setelahnya baru Setelah itu saya kemudian masuk. Sengaja ya Pak. Nah, kemungkinan bisa begitu, sehingga posisi diamnya dia itu adalah posisi ketika dia berpikir apa yang dia harus lakukan. Karena menurut Profesor Salim Said, ketika ada berita, nah kalau Salim Said kemungkinan dia percaya dengan berita bahwa Latif itu sebenarnya ngasih tahu. Hanya Soeharto tidak bisa berbuat banyak tadi dengan alasan dua itu. Ya. Bahwa menurut beliau Soeharto justru setelah mendengar berita dari Latif, malamnya jam 12 dia pulang, dia cross check di Jakarta di posisi-posisi tempat strategis untuk melihat situasi. Itu jam 12 malam. Muter-muter ya. Muter-muter dia, ya, untuk melihat situasi, melihat keadaan. Yang kedua mungkin sambil berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan jika gerakan ini muncul, apa yang pertama harus saya lakukan. Makanya dia seolah-olah siap ketika terjadi itu. Coba sekelas para perwira tinggi dia tidak siap mengambil alih komando. Tapi Soeharto paginya dia siap mengambil alih komando, otomatis kan sudah berpikir dari semalam itu sudah dipikirkan kan, bahwa seperti apa dia mau narik Kopassus, kayak mau narik apa. Jadi taktiknya semuanya sudah dipikirkan secara matang oleh narik RPKAD, maaf tuh ya. Dia sudah disampaikan, kayaknya sudah ada hal pilot project dia apa yang harus saya lakukan. Makanya dia langsung berani saya ambil alih komando. Jadi menurut saya ini lebih logik. Jadi Latif menyampaikan kepada Soeharto itu logik. Logik lah, karena pernah menjadi bawahan dan itu secara emosional dekat. Jadi gerakannya Pak Harto ini, Pak Harto ingin membuktikan bahwa diam itu betul emas. Iya, betul. Dan berharga diam itu emas. Betul. Tapi memang betul ya, dengan pergerakan yang dia lakukan dan kemudian dengan sikap yang dia ambil untuk kemudian mengambil kendali melawan dan memberantas tindakan komunis itu, artinya memang jelas bahwa dia sudah menyiapkannya secara matang di sana. Betul. Karena memang selayaknya Soeharto yang tidak punya basis, yang tidak punya anggota, ya kan masih ada pimpinan di atasnya. Betul. Kan tentu kalau dalam situasi terpuruk seperti itu, kan nggak mungkin dia langsung masang barang untuk mengambil kendali kan. Betul. Karena dia nggak tahu bagaimana caranya. Betul. Tapi karena memang jelas dia sudah pikirkan. Apalagi tadi dengan monitoring yang dilakukan gitu ya sepanjang malam itu. Betul. Nah, melihat situasi betul. Jadi memang ini sikap yang diambil itu betul-betul berdasar pada satu bentuk bacaan yang sudah dilakukan oleh pribadinya gitu. Betul. Tapi apakah ini biar sebagai bentuk penegasan, Ustaz? Jelas ya, apakah kemudian ya untuk membantah soal masalah framing bahwa Soeharto juga merupakan bagian daripada dalang gitu ya, gerakan PKI terhadap beberapa jenderal, karena ini merupakan bagian daripada manuver politiknya Soeharto untuk mengambil kendali. Karena ini tidak segampang itu loh, cuman posisi sebagai Pankostrat ya. Atau bisa mengambil satu kendali, mengambil satu kebijakan yang dimana itu di atas pimpinan yang paling atas gitu ya. Apalagi kemudian sampai harus berlawanan dengan seorang pimpinan negara sekalipun gitu ya, yang pengambil kendali dan mengontrol semua para anggota ABRI waktu itu. Katakanlah. Walaupun ada versi yang menyebutkan bahwa memang Soeharto dipersiapkan untuk menjadi orang yang akan naik gitu. Tapi posisi argumentasi ini dia apakah kemudian sifatnya kuat ataukah tidak? Ini masih ini yang gitu ya. Yang saya kurang setuju dengan pendapat ini ya. Kurang logisnya adalah ketika kenapa Soeharto yang harus dipersiapkan? Padahal banyak juga yang orang-orang yang selain Soeharto yang memang otaknya adalah otak neoliberal, pro Amerika, kebanyakan juga pro Amerika ya. Banyak jenderal-jenderal di Indonesia di waktu itu lulusannya aja lulusan Amerika banyak. Tapi barangkali yang mau ingin dicari adalah boneka kali. Nah itu artinya kenapa boneka itu sekelas Soeharto ya. Kenapa boneka itu langsung saja misalnya yang memang dia memiliki struktur komando yang tepat, yang bisa digunakan sebagai boneka
lebih dari Soeharto gitu. Itu yang kurang logik kalau menurut saya. Pilihan boneka Soeharto oleh dalang di belakangnya, entah siapapun dalang itu, kalau menurut saya itu kurang logik. Lebih logik bahwa tadi memang Soeharto mendapatkan momen itu. Tapi ada tidak kemudian indikasi bahwa ada kerja bersama yang itu adalah di bawah shadow ya, gerakan shadow. Nah, gerakan shadownya itulah yang kemudian dari dokumen Gilchrist itulah yang adalah hasil dari permainan CIA. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dalang di belakang itu adalah CIA, neokolim itu yang dimaksud oleh Soekarno adalah CIA. Memang CIA itulah yang pertama kemudian menggulirkan permasalahan tentang Dewan Jenderal dari dokumen Gilchrist. Itu adalah yang dokumen Cekoslovakia juga palsu, kemudian diterjemahkan dalam hal yang dengan makna yang berbeda untuk Indonesia, local army friend, kemudian diambil oleh Dr. Subandrio sebagai Menteri Luar Negeri dan juga sebagai Waperdam, yang kemudian menjadi informan terkuat kepada Soekarno. Jadi Soekarno juga mendapatkan bahwa ada Dewan Jenderal itu dari dokumen Gilchrist, itu dari Subandrio. Walaupun itu sudah dibantah oleh TNI waktu itu bahwa tidak ada Dewan Jenderal, tidak ada. Itu sudah dipanggil satu-satu. Tidak akan ada Dewan Jenderal. Cuma bahasa itu kemudian tetap digodok oleh PKI dan juga oleh CIA bahwa akan tetap terjadi itu. Otomatis PKI yang di bawah yang keblinger pun mengambil alih itu kesempatan. Oh, berarti jadikan saja ini sebagai pembelaan, jadikan sebagai hujah, sebagai argumentasi untuk melawan TNI, menggebuk TNI, karena itu termasuk setelut paling besar musuh bebuyutannya PKI kan. Setelah umat Islam diberangus satu persatu, termasuk juga Masyumi yang sudah dibubarkan, semua sudah umat Islam sudah terpojok lah bahasanya, dalam tanda kutip sudah terpojok secara politik waktu itu. Tinggal satu saja, itu setan besarnya, yaitu yang berbaju hijau alias TNI. Tinggal satu saja, itu perlawanan terakhir terhadap PKI. Makanya PKI punya hasrat besar agar dokumen Gilchrist itu terus digoreng, walaupun palsu terus digoreng agar menjadi bahasa argumentasi bagi PKI untuk menggebuk TNI. Begitu, wajar lah waktu itu. Tapi ini walaupun sebetulnya ini tersampaikan juga di sesi pertama kita tadi ya. Tapi ini biar kemudian ditekankan pada sesi kedua ini betul menarik. Karena misalnya perintah untuk melakukan penangkapan gitu ya kepada para jenderal-jenderal yang kemudian menjadi korban atas kelalaian, dan sebetulnya itu bukan kelalaian, atas kesengajaan ya. Bisa kesengajaan, bisa ada yang memperkeruh keadaan di lapangan, bisa miskoordinasi di lapangan. Jadi pokoknya di benang kusut di bawah. Akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Ini kan kecelakaan pembunuhan itu. Jadi diketahui, ini biar menjadi pencerahan gitu ya, bahwa diketahui terjadi dan adanya instruksi untuk penangkapan kepada para jenderal ini, bahwa tidak hanya saja dari anggota TNI ya, tapi justru kemudian ini kolaborasi dari pihak komunis, justru ada yang kemudian mereka lah yang di bawah ini malah justru kemudian membalikkan fakta gitu ya, seolah-olah gitu ya, sehingga kemudian ungkapan harus ada terjadi, ungkapan hidup atau mati di situ ya. Sehingga kemudian terjadi pembunuhan terhadap para jenderal ini. Jadi kalau yang menculik jelas itu adalah kelompok Cakrabirawa dan pasukan-pasukan yang dikirim dari Jawa Tengah. Cakrabirawa ini salah satu anggota dari komunis, jelas ya, rata-rata kan komunis. Kemudian ada juga yang tidak komunis sih, memang dia ke bawah di situ. Ada juga yang diambil dari kesatuan-kesatuan di Jawa Tengah juga ada, yang dia bukan komunis tapi karena masuk dalam kesatuan dia harus ikut. Ormas begitu. Tetap TNI, ya tetap TNI. Jadi TNI dari kesatuan di Ponorogo, Jawa Tengah, ya kan. Tetap itu adalah semuanya adalah bagian dari TNI. Jadi jelas yang menculik Cakrabirawa dan TNI AD lah ya. Kompi-kompinya itu jelas tuh yang menculik itu. Hanya yang kemudian tadi simpang siurnya yang kemudian jadi benang kusut adalah proses instruksi terhadap pasukan di lapangan itu, dari siapakah itu,
apakah dari kelompok militer PKI, ya, yaitu Untung, Suparjo dan sebagainya, itu kan kelompok TNI yang berafiliasi dengan PKI, dengan komunis, ya. Apakah datang dari kelompok militer, apakah datang dari kelompok sipil, yaitu biro politiknya PKI, pimpinan Syam Kamruzaman, atau mungkin dari TNI atau yang lainnya. Nah, simpang siurnya ketika di bawah, hidup atau mati, diculiknya seperti apa, nah itu yang kemudian nggak jelas di bawah itu. Atau mungkin itu adalah kesalahpahaman para ketua Kompi, menerjemahkan di bawah bahwa hidup atau mati. Bisa saja begitu. Jadi kesalahan siapa sampai mati, semuanya akhirnya kan cuci tangan. Ya kan? Ketika pas semua para jenderal mati, cuci tangan, semuanya kabur. Ya kan? Untung kabur, Suparjo kabur, biro politiknya PKI juga tidak mau tahu, termasuk DNID juga bahwa merasa dia juga ditipu. Kita tidak paham tentang masalah gerakan itu kan, kata DNID dan sebagainya. Akhirnya ketika terjadi kecelakaan itu semuanya orang cuci tangan. Apakah tadi bisa saja kesalahannya adalah di ketua-ketua Kompi yang menerjemahkan perintah itu salah? Oke. Ya kan? Jadi itulah yang benang kusut sampai hari ini. Tapi jelas faktanya semua terbunuh. Faktanya semua terbunuh. Faktanya yang ngambil Cakrabirawa dan kelompok TNI AD lain yang datang dari luar daerah Jakarta. Gitu. Beda antara instruksi dengan fakta di lapangan. Itu yang sampai hari ini yang simpang siurnya sangat besar. Jadi sampai sejauh ini belum ditemukan siapa yang menjadi dalang utama. Ya persepsi suara, persepsi sejarawan itu berbeda-beda. Ya, ada yang lebih ke itu adalah memang gerak manuver hebatnya CIA dan Neokolim, ada yang geraknya memang itu memang pure komunis sipil yang kemudian salah, atau mungkin tuh geraknya manuver militer pimpinan Untung dan sebagainya. Yang pastinya adalah instruksi ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu gitu. Iya, nah itulah kelompok oportunis lah yang kemudian mendapatkan itu. Betul. Tapi bukan Soeharto. Kan Soeharto juga masuk kelompok oportunis masalahnya nih. Apalagi kira-kira? Ya akhirnya jadi terfitnah seluruhnya kan. Yes. Ya. Yang tidak termasuk bagian PKI pun karena dekat dengan Soekarno, karena membela pemikiran Soekarno, dianggap Soekarnoisme adalah komunis. Dan itu terus dihantam terus oleh cikal bakalnya rezim Orde Baru. Habis makanya. Nah, Soekarno pun ketika diasingkan di Wisma Yaso, itu kan tidak tidak dijadikan tahanan karena kesalahan itu, ya, hanya jadikan tahanan rumah di Wisma Yaso. Di sidang tidak, ya, diperiksa khusus juga tidak. Soekarno ya. Soekarno. Jadi menjadi tahanan rumah. Jadi tahanan rumah saja. Walaupun pembelaan dari Soeharto mengatakan bahwa kalau menurut Soeharto bahwa Soekarno terlibat, jelas. Akan tetapi dia tidak dimahmilubkan, ya, dia tidak disidangkan, dia tidak bahasanya tidak dibidanakan lah, ya, karena dia gitu. Dia masih menghormati Soekarno sebagai bapak proklamator, sebagai panglima besar, sebagai orang yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia. Makanya oleh Soeharto hanya dijadikan sebagai tahanan rumah. Begitu menurut Soeharto. Tapi kira-kira Soekarno dalam posisi itu dia bingung gak sih? Ini maksudnya saya jelas dia bingung. Jelas dia mematikan Soekarno dengan power syndrome-nya itu. Dia tahanan rumah itu awalnya boleh masuk buku, boleh masuk pulpen, boleh masuk koran dan sebagainya, boleh ketemu orang. Lama-lama kan tidak boleh ketemu orang. Dilarang ketemu orang. Kesananya lagi tidak boleh masuk pulpen, tidak boleh masuk buku, tidak boleh masuk kertas. Dia hanya disuruh bengong gitu. Ujung-ujungnya disuruh bengong. Dan itu power syndrome-nya orang-orang aktivis, ya, disuruh bengong. Dan pada akhirnya kemudian sendiri. Seperti gitu ya. Bahkan keluarga Soekarno saja, ya, kalau mau menjenguk Soekarno di Wisma Yaso,
dia harus minta izin kepada Soeharto full. Bahkan tidak langsung ke Soeharto-nya, lebih kepada pendekatan emosional, yaitu ke Ibu Tinnya agar diizinkan, baru bisa bertemu dengan Soekarno di situ. Hanya di akhir hayatnya saja Soekarno boleh ditemui sama Bung Hatta waktu itu ya, yang sudah sakarat ya. Kemudian mereka dua proklamator itu ketemu, itu udah dalam keadaan nangis dua-duanya itu. Dan Soekarno sudah dalam keadaan sekarat begitu. Ya itulah sejarah. Dan itulah perjuangan para Betul. pejuang kita gitu ya. Betul. Walaupun kemudian dihiasi dengan berbagai macam dinamika gitu ya. Ada dinamika yang agak sedikit sehat dan ada yang kemudian tidak sehat. Dan kita meyakini bahwa yang tidak sehat ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu gitu ya. Nah, Waktu itu ada pertanyaan orang begini. Kenapa Soekarno tidak melawan? ya. Soeharto itu, saya ulang, cerdas. Oke. Bapak cerdas Indonesia. BCI. Beliau cerdas sebenarnya. Itu jenderal cerdas itu. Oke. Dia tahu Soekarno itu justru punya grassroots yang kuat, punya kaki tangan yang kuat, dan punya pasukan kuat dia. Sekali ngomong orang semuanya. Iya, betul. Maka itu harus dimatikan. Pertama yang dia matikan adalah PKI. Betul. Karena PKI itu ada jadi kaki tangan, termasuk sponsor besarnya Soekarno. Nah, ketika kemudian ini gerakan 30 September PKI, matilah itu. Pertama ada unsur kekuatan Soekarno dihabiskan di situ. Pertama. Yang kedua, seluruh yang Soekarnoisme semuanya diberantas. Ya. Oleh Soeharto. Oke. Terus yang terakhir ada kekuatan militer yang masih lihat, kekuatan militer yang masih mendukung Soekarno. Apa? AU. Matikan AU. Maka Umar Dhani sebagai Pangau, Panglima Angkatan Udara, itu dipenjarakan. Dikeluarkan. Umar Dhani terlibat di dalam PKI. Padahal kagak, dia bukan orang PKI. Dimatikan karena Umar Dhani itu Soekarnoisme. Paham Soekarno ya? Paham Soekarno. Dihabis itu. Agar Angkatan Udara jangan ribut, jangan macam-macam, jangan ikut-ikut. Tinggal satu marinir, Jenderal Hartono waktu itu sampaikan dia, kami tinggal menunggu instruksi presiden. Kata Soekarno putih, kami putih. Kata Soekarno merah, kami merah. Dari situ dia selamat atau kan? Jenderal Hartono terus meminta instruksi itu dari Soekarno, tapi tidak ada satupun instruksi turun kepada Jenderal Hartono. Itu pertama. Dia tahu. Ternyata ucapan itu Soeharto tahu. Ucapan Jenderal Hartono dari marinir yang mengatakan kami hanya tinggal menunggu Soekarno. Kata Soekarno putih, kami putih, merah, kami merah. Artinya dia siap untuk melawan, menggempur siapapun itu. Ternyata Soeharto kemudian mengirim salah satu jenderalnya ya untuk melobi marinir. Jangan ikut campur masalah ini. Tapi kalau tetap ikut campur ini, kami akan gempur juga. Pakai apa? Pakai RPKAD. Soeharto siap untuk perang saudara. Masalahnya. Akhirnya marinir mundur. Dan beberapa kesatuan yang di Jawa Tengah, Jawa Timur juga mundur. Akhirnya diam. Kenapa mereka diam? Satu tadi adalah ada move dari Soeharto. Yang kedua, tidak ada perintah dari Soekarno. Dua, jadi melemahkan mereka dua. Dari Soeharto sudah ada move mau perang saudara. Yang kedua, tidak ada perintah dari Soekarno. Akhirnya Jenderal Hartono ini, Soeharto sudah tahu ketika pas masuk ke di rezim Orde Baru, dia jadikan dubes. Saya lupa dubes di mana. Kalau nggak salah Eropa atau saya lupa ya. Jadikan dubes, disuruh pulang, habis itu dia mati misterius. Mati misterius dan belum terungkap. Tidak terungkap kematiannya di mana dan hilang, culik. Begitu. Pasti dijawab begini. Tadi Jenderal saya diperpanjang yang ini. Siapa namanya? Jenderal Hartono. Jenderal Hartono dari marinir ini. Jadi yang menunggu perintah Betul. Bung Karno turun. Betul, yang tidak pernah turun. Ya, tapi tidak pernah turun karena dibatasi. Bung Karnonya dirumahkan. Betul. Dan tidak ada, Soekarno juga tidak mau tidak mau terjadinya perang saudara. Oke. Soekarno tidak mau terjadi perang saudara, padahal pasukan yang masih membela Soekarno siap mendapatkan perintah Soekarno. Akhirnya tidak turun perintah
Di sisi lain Soeharto menekan secara psikologis mereka siap perang saudara. RPKAD sudah siap menggempur jika tetap pasukan marinir dan pasukan lain tetap membela Soekarno. Nah, otomatis kan blunder di situ. Ya dilema semua gitu Dilema ya. semua. Akhirnya kan Hartono nasibnya luar biasa. Jadi habis di zaman rezim Orde Baru. Tapi memang pembuangannya itu dengan cara di dubes ya, Pak? Iya, dubes dulu. Kan kalau sudah dubes kan gak jadi apa-apa. Artinya kalau dubes itu sudah tidak punya kekuatan secara politik, itu hanya di bawah presiden saja. Mau kata presiden A, B, C, putih, hitam, selesai. Keluar, masuk. Dan tidak boleh berpolitik. Iya, betul. Artinya menjalankan tugas sebagai dubes. Betul. Artinya dia sudah tidak menjadi apa-apa. Dia hanya menjadi representasi dari suatu negara, utusan dari suatu negara. Itu saja. Secara administrasi hanya mengikuti aturan-aturan prosedural dari satu. Apalagi ini seorang keamanan gitu ya, yang berasal dari berlatar belakang sebagai seorang TNI, gitu betul. Harusnya dia karirnya di militer kan. Dan dia bukan politisi, jadi memang tidak bisa berpolitik. Betul. Sehingga habislah di situ. Ya, dia hanya didoktrin dengan taatlah kepada bagaimana perintah atasan. Dalam hal ini adalah presiden. Seperti itu, Ustaz. Atau sebagai penutup barangkali biar disampaikan. Ya. Jadi sangat menarik kalau kita terus menggali seluruh referensi terkait dengan peristiwa September, peristiwa gerakan komunis seperti ini, dan ini sangat menarik ya. Jangan lelah untuk terus mencari data-data yang benar atau data-data kebenaran terkait dengan peristiwa-peristiwa G30 SPKI khususnya, dan juga komunis secara umum, agar kita mendapatkan data, mendapatkan informasi, mendapatkan sejarah yang benar tanpa berhenti pada satu persepsi, pada satu pendapat. Ya, jadi kita lihat seluruh pendapat, kemudian kita analisis secara objektif. Nah, logika objektif kita harus masuk di dalam melihat peristiwa sangat besar yang sampai hari ini masih masih buram ya. Bahkan tadi saya bilang benang kusutnya itu luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mau menelaah. Terus terus analisis sehingga kita bisa mendapatkan data-data akurat dan data-data yang secara empirik itu lebih mendekati kepada logika objektif dalam sejarah tersebut. Baik. Terima kasih banyak, Ustadz, untuk kesempatan yang kedua ini. Mas Chef, ada lagi yang ditanyakan atau punya jawaban sendiri? Iya, mau nanya Pak. Jadi itu sebetulnya CIA itu kan untuk Ceko kan itu ya Pak ya, surat itu kan kemudian masuk ke Indonesia. Nah itu memang tujuannya apakah untuk menurunkan kestabilan di Indonesia atau bagaimana Pak? Iya, karena memang CIA ini sudah tidak cocok dengan, atau Amerika ini sudah tidak cocok dengan Soekarno. Terlebih adalah, kalau saya tarik sedikit saja, terlebih adalah tentang Freeport. Freeport. Amerika ini ke Indonesia bukan hanya politik yang menjadi tolak ukurnya, bukan, adalah ekonomi. Kalau jalur ekonominya diganggu di Indonesia, otomatis jalur politik masuk. Jalur politik dan jalur militer itulah yang akan menggebuk satu negara jika jalur ekonominya dihambat. Nah, Freeport ingin masuk ke Papua itu di zaman Soekarno, dan Soekarno itu menolak Freeport masuk di Indonesia selama hasil Freeportnya itu tidak untuk Indonesia. Soekarno meminta 20% masuk Freeport itu. Luar biasa, itu luar biasa. Saking Soekarno cintanya Indonesia, jangan sampai hanya ditarik oleh asing, semuanya ditarik, dalam keadaan kita tidak memiliki untung apa-apa. 20% itu logik. Nah, sekarang Freeport yang masuk cuma 2% atau berapa itu? Soekarno waktu itu minta 20%. Bahkan kalau nggak mau seperti itu, tutup dan tidak boleh ada Freeport. Nah, itu mengganggu jalur ekonominya Amerika. Maka tadinya Freeport itu sudah mau gagal. Maka turunlah pemerintah, ya, ke bawahnya lewat CIA, ya ganggu Soekarno. Kalau Soekarno mengganggu ekonomi, kita ganggu Soekarno dengan gonjang-ganjing politik, dan kemudian mengambil alih atau dengan mengambil kaki tangannya militer atau komunis, ya kan? Itu yang dijadikan tempat untuk tempat dalangnya lah ya. Bahkan kalau misalnya tadi itu, misal kita menduga bahwa yang mendalangi gerakan
Soeharto ini adalah CIA atau Saya percaya Amerika, ada CIA masuk ya, di situ. atau Amerika, itu bisa kemudian ketika menggunakan perspektif Ihsanuddin Nursi itu dengan apa namanya buku karyanya yang Bangsa Terbelah. Oh itu, iya, di sana oke, kan dia oke, ceritakan betul. tentang bagaimana perjalanan upaya manuver Amerika dalam mengambil Freeport Ah, hari ini itu, gitu ya. betul. Mungkin Itu cocok lah iya, ya, betul. dengan kemudian posisi Soeharto di waktu itu di awal kekuasaannya itu lahirlah dan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Untuk Freeport. ya untuk Freeport itu. Itu untuk pengamanannya itu. Dan memang itu- jalur ekonomi diganggu. Dan menurutnya itu undang-undang ini tidak dibahas di Parlemen Indonesia. Ini kan menarik nih, ya kan, bahwa jadi di sini bisa kemudian dilihat bahwa siapa yang kemudian mendalangi itu. Iya, Bahwa jadi percayalah CIA juga bagian dari dalam Iya, di situ. Sehingga ada dokumen Gilchrist yang palsu aja bisa jadi booming sebagai bahasa untuk saling membunuh di situ. jadi Soeharto itu memang betul dari aspek lain dia cerdik, di aspek lain dia boneka Betul. Amerika gitu ya. Karena ini tadi misalnya dilihat dari misalnya undang-undang ini justru tidak dibahas di Indonesia, malah justru di Parlemen Amerika Betul. sendiri disediakan di sana, dia cuma bisanya menandatanganin saja. Betul. Nah, itu. Ya memang Soeharto dia artinya terpaksa ketika mengambil alih tampuk pimpinan sebagai orang nomor 1 di Indonesia untuk memperbaiki carut marutnya perekonomian Indonesia, otomatis kiblatnya tidak ada lain kecuali ke Amerika. Ya, jadi dari situ ya, dari dasar pemikiran itu bisa saja tadi Freeport yang memang menguntungkan Amerika dan juga selama itu adalah bisa menaikkan ekonomi atau bisa menaikkan suntik atau surplus dari dari Amerika, ya tentunya kenapa tidak? Ya, baru dalam posisi itu Amerika dalam situasi dilema dan memang secara ekonominya terancam karena dia baru saja selesai ngangkat kaki dari Amerika. Betul. Mohon maaf, dari Argentina. Betul Kan Freeportnya kan dicabut di sana kan. Betul. Sehingga kemudian yang bisa dilakukan oleh dia adalah di situ. penelitian dan dia menemukan di Papua, Betul. Indonesia. Nah, itu yang bisa menjadi dasar pemikiran Soeharto juga mau tidak mau harus berkiblat kepada Amerika untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang inflasi itu kalau tidak salah sampai 500% atau pokoknya carut marut itu ketika di tahun 65 itu. Karena Soekarno sudah tidak lagi fokus di ekonomi situ. Ya, politikanya sudah stabilitas keamanan sudah carut marut sehingga sudah tidak lagi fokus 100 menteri ya di bawah Presiden Soekarno bisa menstabilkan keadaan Indonesia waktu itu. Bahkan itu juga adalah makanan empuk ya bagi mereka yang menjadi dalang-dalang di setiap negara termasuk Indonesia ya. Apa susahnya bagi CIA? Artinya sekelas di negara-negara Eropa saja mereka bisa goyang dengan stabilitas politik dan sebagainya, apalagi negara Indonesia yang waktu itu ya negara berkembang lah ya, negara yang baru merdeka sehingga paling gampang untuk dijadikan makanan empuk untuk apalagi ditambah lagi dengan proses stabilisasi keamanan yang lebih tambah terganggu gitu ya. Betul. Misalnya tadi para jenderalnya kemudian dibunuh. Betul. Ini kan situasi ini kan situasinya makin genting. Iya, terpukul dan memang para anggota semuanya kan bingung nih. Betul. Karena yang bisa mereka lakukan adalah karena atas perintah pimpinan. Tapi kalau tidak ada pimpinan, siapa kan begitu. Betul. Maka terakhirnya adalah Soeharto yang masih ada di situ walaupun dia agak-agak ya dibilang tadi bodoh, jenderal bodoh ya disebutkan oleh Prof Said ya. Tapi ya dalam kondisi ini kita bisa kemudian melihat dia punya manuver politik yang bisa juga kemudian walaupun kemudian CIA yang kemudian mendalanginya gitu ya. Ya memang Soekarno juga dilema dia narik komunis untuk ditutup juga menjadi bagian pemikiran dia yang dia sudah pegang erat-erat dari tahun 26 ya tentang Nasakom itu. Apakah kemudian di tahun 65 kemudian dia cabut tentang Nasakom, dia menutup komunis, kan itu menghancurkan pemikiran besar. Menyangkut masalah integritas. Iya, gitu menyangkut kewibawaan seorang tokoh besar yaitu Soekarno yang dia sudah sampaikan di dunia, sampaikan ke internasional ya tentang Nasakom itu, kemudian dia tutup sendiri di tahun 65. Ya. Itu sama halnya kayak misalnya ya. Dan ini menyangkut masalah itu juga kan, situasi yang kemudian terjadi ini yang datangnya Soeharto kan datang kan mau ingin meminta Soekarno untuk mencabut memberikan instruksi ya, iya betul, biar bahwa
PKI itu demo nggak bisa gitu kan? Iya, ya itu dia ya. Jadi terjadi blunder lah atau bahasanya dilema. Okay. Dilema bagi Soekarno. Kalau dia tutup komunis, berarti dia menghancurkan pemikirannya dia sendiri tentang nasakom itu sendiri gitu ya. Tapi kalau tidak ditutup, umat Islam itu sudah bencinya luar biasa terhadap komunis. Kemudian militer juga sama, sudah anti komunis. Dua pasukan besar ini, dua kekuatan besar ini, kekuatan umat Islam dan kekuatan TNI yang menjadi tulang punggung Soekarno, meminta untuk segera dihapuskan, segera dibubarkan komunis. Jadi blunder ini, kalau dia menahan, dia sendiri pun hancur. Tapi kalau dia berikan, artinya kalau dia berikan, ya dia hancur juga wibawanya, namanya gitu, integritasnya gitu. Maka mungkin menurut dia pertengahannya adalah dengan cara Super Semar. Makanya dia mengontrol bahwa Super Semar itu bukan untuk memberangus komunis, bukan. Super Semar diturunkan itu hanya untuk menjaga stabilitas keamanan yang sudah carut marut, diberikan kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan seluruh kondisi bangsa Indonesia waktu itu. Sebenarnya yang kedua, mengembalikan kewibawaan presiden, mengembalikan kepada wibawa dan pemahaman ajaran presiden, dan kemudian mengembalikan kepada seluruh keselamatan anggota keluarga presiden. Itu kemudian bahasa kita, Soeharto justru dengan dasar Super Semar, jadi ketua umum Top Kamtib itu, pertama dia ketika mendapatkan Super Semar, buang itu komunis. Di hari itu juga ada surat sebenarnya. Soekarno memberikan surat teguran terhadap Soeharto. Kenapa dibubarkan? Oh ada ya. Jadi ada sebenarnya setelah 11 Maret itu ada surat teguran dari Soekarno. Kenapa harus seperti itu? Super Semar itu nggak begitu. Gitu. Super Semar itu kan hanya untuk menjaga stabilitas yang diperlukan, ya, untuk menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan stabilitas Indonesia. Tapi kenapa kemudian harus dibubarkan komunis? Tapi pintar Soeharto, nggak apa-apa gitu. Yang membubarkan komunis kan saya, bukan Bapak. Jadi Bapak aman. Jadi dari Bapak masih terjaga. Iya, jadi terjaga. Wibawa Soekarno tetap terjaga. Yang membubarkan komunis itu saya sebagai Bapak. Itu sebenarnya memang cerdik ya. Jawaban Soeharto. Dan Soeharto mau nggak mau harus dibubarkan. Karena dia sedang menarik massa dan menarik pengaruh umat Islam yang juga sudah sangat anti terhadap komunis. Gitu ya? Marah sekali. Makanya dengan begitu Soeharto jelas dia memiliki keuntungan besar kalau memihak atau bergabung dengan umat Islam waktu itu. Daripada kemudian merapat ke Soekarno. Soekarno sudah lemah gitu. Jadi mendingan ke sana. Ketika dibubarkan aman. Bahkan itu umat Islam berasa sangat terwakili atas dendamnya ya ketika TNI kemudian membubarkan komunis dan kemudian bergabung dengan TNI. Soekarno sudah tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu. Jadi selama 1 tahun 67 sampai 68 Soekarno itu presiden yang sudah tidak dianggap presiden. Presiden nonjob. Ya, presiden nonjob. Presiden yang sudah tidak dianggap presiden selama 1 tahun sampai 68. Kemudian Soeharto diangkat sebagai presiden. Jadi Soeharto itu pernah menjadi pejabat presiden 1 tahun 67 sampai 68. Artinya kenapa ada pejabat presiden padahal masih ada Soekarno? Jadi dia cuma punya legal standingnya adalah Super Semar. Jadi diangkat sebagai pejabat presiden padahal Soekarno masih ada dan Soekarno disuruh menyiapkan untuk laporan pertanggungjawabannya itu Nawaksara 1 dan Nawaksara 2 itu waktu itu. Oh, jadi dia buat pertanggungjawaban juga LPJ ya. Dan pertanggungjawabannya ditolak semuanya oleh Soekarno. Oleh MPRS. Kan MPRS kan kan presiden MPR kan. Iya. Dia disibukkan oleh Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution itu jadi ketua MPRS waktu itu. Habis ini ya, habis. Jadi ketua MPRS Abdul Haris Nasution meminta pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno. Padahal waktu itu belum ada atau belum periode untuk LPJ. Tapi LPJ dipercepat untuk melakukan pertanggungjawaban dari seorang presiden. Khususnya sebenarnya menginginkan itu jawaban Soekarno tentang
apa tentang G30 SPKI, tentang itu sebenarnya. Tapi itu tidak dibahas secara maraton dan tidak dibahas secara detail oleh Soekarno. Soekarno hanya membahas secara umum dan hanya menyebutkan malah Soekarno pun menjadi korban di dalam beberapa peristiwa pembunuhan terhadap dirinya. Nah, sehingga ditolaklah Nawa Aksara 1 dan 2. Bagus ya. Itu nama temanya itu Nawa Aksara. 9 aksara. Disatukan jadi Nawa Aksara. Nawa Aksara 1 ketika dia sampaikan dari MPRS meminta untuk dilengkapi karena kurang. Dilengkapi yang kedua oleh Soekarno. Setelah dilengkapi ditolak. Ya, LPG-nya ditolak oleh ketua MPRS, makanya ada pejabat presiden 1 tahun. Soeharto, Soekarno masih ada dan jadi presiden on job 1 tahun. Setelah itu 68 barulah Soeharto diangkat menjadi presiden Republik Indonesia yang kedua. Jadi Luar biasa. Seandainya Abdul Haris Nasution itu terbunuh, apa yang akan terjadi ketika Dewan Jenderal berhasil? Ya sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ketika Abdul Haris misalnya ya Abdul Haris Nasution terbunuh misalnya. Toh dia kan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Ya, tidak memiliki pengaruh apa-apa. Karena memang Soeharto juga sudah punya taktik sendiri untuk melakukan gerakan apa yang dia maukan. Hanya ketika Abdul Haris Nasution ini selamat, ya, dia memberikan dukungan penuh terhadap Soeharto. Apa yang mau dilakukan Soeharto, dia memberikan dukungan penuh karena dia menyelamatkan diri dan berada di Kostrad waktu itu. Oke, baik, kita cukupkan Ustaz ya. Terima kasih banyak. Sudah terlalu panjang ya. Semoga dengan ini bisa kemudian memberikan sedikit ya edukasi kepada teman-teman di luar sana, dan kami tidak menutup ruang diskursus ya. Jika memang teman-teman punya pendapat berbeda menyangkut soal masalah pembahasan Gestapo ataupun G30 SPKI ini, silahkan dituangkan di kolom komentar dan kita akan sama-sama berdiskusi di sana. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Buat Anda yang belum sempat subscribe dulu terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.